Cirebon memiliki kekayaan seni dan budaya yang memikat, terutama dalam bentuk kesenian tradisional. Seni tradisional Cirebon seperti tari topeng, sintren, berai, ronggeng, bugis mencerminkan kekayaan kultural yang perlu dipelajari dan dipahami lebih dalam. Memahami sistem kesenian di Cirebon dengan fokus pada seni tradisional yang telah menjadi bagian integral dari identitas budaya masyarakat setempat. Tari topeng, sintren, berai, ronggeng, bugis merupakan bentuk seni yang tidak hanya mengandung nilai estetika tinggi, tetapi juga mencerminkan sejarah kepercayaan dan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tari topeng Cirebon memiliki sejarah terkait penyebaran agama Islam. Dalam babat Cirebon Carang diceritakan, Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana dikalahkan oleh Pangeran Walangsungsang Karawang yang memiliki kesaktian pusaka Curug Sewu. Hal ini ditanggapi oleh Sunan Gunung Jati dengan diplomasi kesenian. Sunan Gunung Jati menampilkan sang primadona Nyai Mas Gandasari yang berperan sebagai penari dengan wajah menggunakan kedok atau topeng muka. Pangeran Welang terpikat oleh kecantikannya Mas Gandasari. Ia pun meminang untuk dijadikan istri. Nyai Mas Gandasari menerimanya dengan syarat menyerahkan pusaka Curug Sewu. Kemudian ia menyerah kepada Sunan Gunung Jati dan masuk Islam. Menurut mitologi Cirebon, topeng diwarisi masyarakat Cirebon diciptakan oleh Sunan Panggung yang diyakini Sunan Kalijaga. Sifat sakral topeng, penari topeng harus menjalani keserangkaian pendidikan dan pelatihan khusus dan juga menjalani berbagai pantang puasa semedi dalam upaya mensucikan diri serta topeng harus tetap terbungkus kain putih. Pada awalnya tari topeng digunakan untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian dengan perkembangannya, tari topeng menjadi hiburan masyarakat. Tari sintren. Sintren adalah si putri yang menjadi pemeran utama dalam kesenian tradisional sintren. Secara etimologi, sintren merupakan gabungan dua suku kata sie dan tren. Sie dalam bahasa Jawa berarti dia dan tren berarti tri, panggilan dari kata putri. Ada 3 pendapat mengenai asal-usul nama sintren. Pertama, kata sintren berasal dari bahasa Belanda yaitu sinyo trenen. Sinyo berarti muda sedangkan trenen adalah berlatih. Kedua, sintren berasal dari kata sinatrian. Kata sinatrian atau sinatria atau kesatria ini merupakan representasi dari seluruh unsur dalam pertunjukan sintren. Yang ketiga, sintren dari bunyi berhubungan dengan kata tranta, artinya nyanyian trantra yang sering dipraktikkan dalam agama Hindu maupun Buddha. Menurut tradisi lisan masyarakat, terdapat 2 versi munculnya seni pertunjukan tari sintren. Pertama, sintren dilatar belakangi kisah percintaan Ki Joko Bohu atau Bahu Rekso dengan Ratnam Sari yang tidak disetujui oleh Sultan Agung Raja Mataram. Versi kedua, menurut cerita logis bahwa asal mula lahirnya sintren merupakan kebiasaan masyarakat nelayan untuk menghilangkan kebosanan sembari menunggu kedatangan ayah mereka dari melaut. Kesenian Berai. Sejarah kesenian Berai muncul pada abad ke-14 Masehi. Kesenian Berai berupa nyanyian yang dinyanyikan berbarengan oleh sekelompok masyarakat. Kemudian kesenian ini digunakan sebagai media penyebaran agama Islam dengan mengubah syair lagu yang dinyanyikan dalam kesenian Berai yang berisikan puji-pujian dan ajakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berai berasal dari kata birahi atau waroya yang memiliki makna kasmaran sebagai sebuah ungkapan gairah kecintaan kepada Allah yang dijembatani dengan alat musik dan syair. Seni berai menjadi media seni sekumpulan orang yang birahi maring pangeran atau cinta kepada Allah. Dalam pertunjukan berai berusaha mengajak penonton untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga bahwa berai diambil dari nama Nyi Mas Ratu Berai, yaitu tokoh wanita yang mempelopori seni berai dan pernah dimainkan bersama Syekh Khidopi atau juga Syekh Datuk Kapi di puncak Gunung Jati. Seni berai ini dimulai dengan melantunkan puji-pujian berisi salam, basmalah, istighfar, wasilah, kalimat thayyibah dan juga sholawat Nabi yang dipimpin oleh seorang imam.
Kemudian dilanjutkan dengan beberapa lagu-lagu religi, lirik dari puji-pujian dan ajakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan nilai-nilai yang ada dalam tasawuf. Lantunan lagu dalam kesenian tersebut bernuansa Islami dengan menggunakan bahasa Cirebon dan bahasa Arab yang diiringi rebana, ketipung atau kendang. Kesenian birahi ini awalnya ditampilkan di keraton, namun seiring berjalannya waktu kini bisa dinikmati siapa saja. Memasuki abad ke-19, kesenian tersebut telah banyak dimainkan di pesantren-pesantren di Cirebon sebagai seni hiburan oleh para santri, sehingga kesenian tersebut menyebar ke desa-desa di Cirebon. Kesenian Ronggeng Bugis. Ronggeng Bugis lahir pada tahun 1482 Masehi, pada awal berdirinya kerajaan Islam di Cirebon. Setelah Cirebon menyatakan kemerdekaannya dan lepas dari kekuasaan Pajajaran, Cirebon mempunyai pasukan telik sandi yang diberi nama prajurit Sandi Yuda yang bertugas melakukan kegiatan 15 spionase di wilayah Pajajaran untuk mengetahui reaksi dari pernyataan kedaulatan penuh kerajaan Cirebon, yang pada saat itu dibantu oleh prajurit-prajurit Bugis baik di zaman Galuh, masa Portugis maupun masa kolonial. Kata ronggeng sendiri dalam kesenian ronggeng Bugis adalah penari pria yang berbusana wanita, sedangkan pengertian kata Bugis adalah salah satu suku atau ras bangsa di wilayah Indonesia yang mendiami Pulau Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kata Bugis juga berarti nama makanan tradisional Jawa Barat berwarna hijau yang terbuat dari ketan dan enten atau kelapa parut yang diberi gula Jawa, berbentuk seperti nagasari atau pipis. Namun, beberapa penelitian meragukan fakta bahwa ronggeng Bugis benar-benar terdiri dari orang Bugis atau prajurit Bugis atau pedagang Bugis atau orang Bugis yang belajar agama Islam di Cirebon, dengan alasan bahwa tidak ada data atau dokumen yang mendukung, melainkan hanya berupa oral history.